Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami langsung dari RRI Ranai dalam obrolan budaya kali ini bersama saya Harlan Kasma yang akan menemani Anda kurang lebih 1 jam dalam obrolan budaya langsung dari RRI Ranai. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengangkat satu topik terkait tentang silat tradisional masyarakat Natuna. Nah, seperti apa untuk silat tradisional masyarakat Natuna? Kami juga sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Kita langsung saja untuk menyapa yang sudah hadir. Ada Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna yang sudah hadir bersama kami. Ada Bapak Wan Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Malam Alhamdulillah ini, Pak? baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, Sehat. untuk sejauh ini Pak, kita terkait tentang topik kita yaitu silat tradisional masyarakat Natuna, nanti akan kita bahas pada malam hari ini bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna. Baik, setelah Bapak Wan Suhardi, beliau adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, kita juga sudah mendatangkan ya masyarakat Natuna pesilat yang kita langsung datangkan yaitu masyarakat asli Natuna. Ada Bapak Muhammad Dahlan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Muhammad Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak malam ini Pak? Alhamdulillah untuk malam hari ini kita sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih buatnya Pak Wan Suhardi dan juga Pak Muhammad Dahlan sudah hadir di sini di obrolan budaya. Kita mengangkat satu topik yang menarik yaitu terkait tentang silat tradisional masyarakat Natuna. Nah, kita langsung saja untuk mengobrol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, ada Bapak Wan Suhardi. Pak, terkait silat, nah mungkin kita ingin tahu sebenarnya silat ini seperti apa Pak, pengertiannya, silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang silat pada umumnya adalah tradisi orang Melayu, dimanapun orang Melayu itu berada, termasuk Melayu di Kabupaten Natuna. Silat adalah suatu gerakan bela diri yang memang dipelajari oleh anak-anak Melayu. Makanya orang selalu mengatakan bahwa kalau kita mengaku Melayu kita harus pandai bersilat. Baik. Ya, kalau kita mengaku Melayu kita harus pandai berpantun. Kalau kita mengaku Melayu tentu harus pandai berbahasa Melayu. Baik. Nah, salah satunya silat itu loh. Baik, tadi diharuskan kita belajar silat. Nah, apakah ini memang dari turun-temurun? Apakah orang Melayu diwajibkan untuk bersilat selain tadi ada pantun dan juga bisa berbahasa Melayu? Ini terkait silat. Kalau bicara wajib ya tidak wajib, tapi diharuskan ya, diharuskan. Jadi anak-anak Melayu itu diharuskan, dianjurkan oleh orang-orang tuanya untuk belajar silat. Gunanya adalah untuk menjaga diri, karena ini kan ilmu bela diri. Tapi silat Melayu Kabupaten Natuna lebih kepada silat seni. Baik, seni. Berarti arti silat ini banyak pengertian, banyak arti dan juga banyak manfaat. Baik, Pak Wan, saya ke Pak Muhammad Dahlan. Kebetulan Pak Muhammad Dahlan ini, ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, beliau adalah pesilat. Kita datangkan memang putra asal dari daerah Natuna. Pak Muhammad Dahlan, ini terkait silat. Nah, ya, buatnya Pak Muhammad Dahlan sendiri, kapan belajar silat? Ya, apakah Pak Muhammad Dahlan ini juga seorang guru pesilat atau memang seperti apa nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI Net di mana saja berada. Saya sebelum menyampaikan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dahlan adalah sebagai pesilat Kabupaten Natuna dan Kecamatan Bungo Timur. Bahwa saya dari umur 12 tahun sudah mulai belajar bersilat. Kita tahun 83 sudah mulai belajar bersilat dengan nenek saya, udah itu turun lagi dengan anak daripada nenek saya masih sebagai bimbingan dari pesilat itu sendiri. Alhamdulillah hari ini saya udah bisa untuk melatih regenerasi anak-anak muda untuk belajar apa arti itu silat. Yang disampaikan oleh Pak Wan tadi, silat ini identik dengan pembelaan diri. Baik. Nah, pertamanya, udah itu identik dengan suatu silaturahmi. Nah, silaturahmi apabila ada acara hajatan,
pesta perkawinan dulunya, Iya. orang tidak mempunyai alat band musik. Baik. Pasti menggunakan alat tradisional seperti gong, gendang panjang, Iya. lempong. Identik dengan adanya silat. Nah, dengan silat inilah para pemuda kita waktu itu berkumpul. Nah, beramai-ramai dalam arti bagaimana mentampilkan traksi-traksi masing-masing. Dengan adalah sistem dibuatlah silat itu. Maka orang-orang dulu yang disampaikan Pak Wan tadi harus ada silat. Kalau kita tidak bisa silat, berarti kita bukan orang Melayu. Baik. Nah, karena kita harus bisa bersilat dan bisa berpantun dan bahasa Melayu. Nah, itu kira-kira Baik. seperti itu. Berarti Melayu ini ya nak jadi orang Melayu cukup 3 syarat. Bisa bersilat, bisa berpantun dan juga bisa berbahasa Melayu. Tapi bukan bermakna semua orang Melayu pandai bersilat juga. Baik. Tidak juga kan. Baik, terima kasih Pak Wan. Saya tertarik dengan Pak Muhammad Delan. Dari usia 12 tahun, apakah itu karena diharuskan, apakah itu karena disuruh sama orang tua, atau memang kemauan dari Pak Muhammad Delan begitu? Baik, terima kasih. Karena ini kita berpikir bahwa pertama untuk membela diri kita. Kita tidak tahu, bukan berarti silat ini kita harus mencari lawan, Baik, mencari musuh. Tapi bagaimana kita membela diri kita bukan segi manusia saja. iya, Di segi lain pun bisa membela diri. Di tengah hutan, ada pas kayu menimpa kita. Kalau kita belajar silat, setidak-tidaknya bagaimana teknik untuk membela diri kita. baik, Itu seperti itu. Dan segi lain juga, kita masuk ke hutan, temu binatang buas, bagaimana teknik kita untuk membela diri kita. Ini Baik. titik seperti itu. Bukan semata-mata kita silat ini harus mencari musuh, tidak. bukan. Bukan. Nah, Baik, itu. berarti untuk membela diri, mempertahankan diri, untuk menjaga diri. Menjaga diri. Bisa seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Pak Wan Suhardi. Tadi silat ini banyak pengertian, banyak arti, begitu ya. Banyak Tidak kegunaan, semua banyak kegunaannya. banyak kekuatan. Tadi Pak Wan Suhardi mengatakan tidak semua orang Melayu ini bisa bersilat. Nah, gimana nih tanggapannya? Bagaimana nih untuk pengertiannya? Namanya juga kan zaman terus berkembang Baik. ya. Kalau dulu-dulu memang seperti dikatakan Pak Muhammad Delan hampir tidak ada permainan yang lain. Lalu anak-anak Melayu berkonsentrasi belajar silat, Iya, belajar bergendang zapin, belajar berzapin. Itu saja hiburannya. Tapi hari ini kan sudah terlalu banyak hiburan-hiburan yang lain yang mereka bisa mengisi waktu untuk keperluan mereka sesuai kehendak mereka hari ini. iya, Tapi kalau anak-anak Melayu zaman dulu pada umumnya pasti bisa bersilat meskipun hanya satu gerakan ya. baik, baik. Ada namanya silat buang, ada silat tumbuk. Tadi Pak Mazal sudah katakan bahwa silat bukan hanya untuk mencari musuh, tetapi ketika musuh datang, musuh itu bukan hanya manusia, ularkah dia, hewan-hewan buas yang begitu ya. lain, atau ada pohon yang tumbang. Bagaimana silat buangnya hingga itu bisa Iya. dibuang gitu. Baik. Gerakan buang. Pak Wan, kalau dari tekniknya, apakah silat ini ada ibaratnya ada geraknya atau memang khusus untuk membela diri atau hanya seni aja nih? Kalau dari segi silat, Tidak, tadi kan sudah saya katakan bahwa silat selain untuk membela diri juga ada nilai seninya di dalam. Iya. Jadi ada berkesenian di sana. Mm. Nah, bunyi gendangnya juga, rentak gendangnya itu adalah suatu kesenian yang mana itu bisa menarik perhatian orang untuk berkumpul beramai-ramai di situ. Iya. Selain menyaksikan gerakan silat yang mereka tampilkan. Dan gerakan silat itu kan bermacam-macam. Jenis silat pun bermacam-macam, Pak Madlan ya. Ada silat keris, ada silat ya tumbuk, ya silat biasa. Nah, bermacam-macam. Baik. Ada orang mengenal dengan silat kemian meskipun itu kononnya datang dari luar. Iya. Tapi dipelajari semua itu. Baik, Pak Wan, saya tertarik. Saya sudah lama di sini, hampir 15 tahun begitu ya. Silat yang saya lihat biasanya itu selalu di suatu acara biasanya. Biasanya yang sering saya lihat itu di acara pernikahan atau perkawinan adat Melayu. Nah, itu kalau untuk silat yang pertunjukan di acara pernikahan perkawinan itu kalau nama silatnya silat apa, Pak? Kalau Jadi kita boleh tahu. begini, apapun jenis silatnya boleh dibawakan untuk acara menyambut pengantin datang namanya. Oke, Apakah baik. ketika akan datang menikah atau dia akan datang bersanding. Iya, Intinya silat itu digunakan untuk menyambut tetamu-tetamu yang besar yang datang. Pengantin itu kan raja satu hari. oh, iya. Nah, dia disambut dengan silat, menyatakan bahwa kawasan itu, daerah yang akan dimasuki itu aman. Ini sudah ada penjaganya di silat. Iya. Nah, begitu juga kalau ada tamu-tamu pembesar-pembesar dari luar yang datang. Dulu biasanya disambut dengan silat. Silat. Tapi sekarang orang hanya menyambut dengan doa tepung tawar. Tepung Baik. tawar gunanya demi keselamatan juga. Baik. Kalau silat tertanam simbol bahwa
daerah ini aman. Dan kita menyambut kedatangannya dengan dengan suka hati, dengan hati yang tenang, hati yang nyaman, begitu. Gitulah kira-kira filosofi yang tersimpan. Intinya ini silat ini ibaratnya kita menyambut tamu kita, kita berikan salam hormat begitu ya. Salam hormat kepada mereka. Baik. Nah, gitu. Nah, kalau untuk pesilatnya sendiri, biasanya Harlan lihat itu berpasangan. Ya. Nah, ini gimana nih? Kalau silat sendiri kan tidak terlihat seninya itu kan. Iya. Ya, siapa yang memukul, siapa yang membuang ini ya. Iya, Ya, iya. siapa yang memukul, siapa yang menangkis. Iya. Nah, makanya di situ berdua, itu ada seninya Berarti di sana. berpasangan nih. Berpasangan. Entah laki-laki dan perempuan atau laki-laki sama laki. Tidak ada masalah karena itu nilainya seni. Baik. Bukan. Jadi ketika tamu itu datang, makanya pertama pesilat ini, ketika akan mulai bersilat, kan Iya. pasti ada bunga ya, bunga silat. Itu diakhiri dengan salam sembah. Itu Baik. bermakna orang itu kita persilakan datang. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, berarti ada seninya, ibaratnya ada pembelaannya juga, ada keunikannya juga, Ya. begitu ya. Apalagi di masyarakat Melayu Natuna begitu ya Pak Wan ya. Pak Wan, kalau kita lihat untuk saat ini, apakah masih dikembangkan, masih kita tampilkan begitu? Masih sangat. Yang jelas yang saya ketahui silat itu untuk generasi muda, anak-anak itu berkembang di Singaulu. Singaulu itu rentak gendangnya itu ada 5 jenis. Dan kita bisa membedakan antara satu rentak dengan rentak yang lain. Kalau daerah-daerah lain rentaknya hampir sama, satu rentak saja. Iya. Nah, di Sepempang Pak Madlan mengembangkan silat. Hari ini setiap bulan saya menghadiri acara Dendang Piwang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di sana juga ditampilkan silat bermacam-macam. Tetapi kalau kita ingin membedakan rentak silat yang bermacam-macam, hadirlah pada silat Singaulu karena dia memang terdengar sekali jelas. ada perbedaan. Berarti jadi tertarik juga nih saya Pak Wan begitu sebagai ketua lembaga adat Melayu begitu ya. Setiap desa, setiap daerah pasti berbeda. Tadi Pak Wan menyebutkan salah satu desa yang ada di Bunguran Besar. Bunguran Timur yaitu di di desa Sungai Ulu. Nah, kenapa? Apakah memang berbeda di setiap desa atau memang setiap guru berbeda atau memang cara mainnya atau cara geraknya atau cara pelaksanaannya seperti apa? Pasti berbeda karena yang guru-guru ini kan mendapatkan dari guru yang berbeda pula. Baik. Kan berbeda pula. Iya. Makanya Melayu itu kan sangat terbuka. Sepanjang itu masih silat, terserah dia mau silat mana dia akan dikembangkan. Ada silat yang datang masuk dari Kampar, dia belajar juga silat Kampar. Iya. Dia ada silat yang masuk dari misalnya Sumatera yang lain, Sumatera Barat, dia belajar juga. Seperti itu. Jadi nanti dikombinasikan dengan silat yang dia miliki. Makanya nanti akan muncul perbedaan-perbedaan, tapi esensi bersilat tetap sama. Pukul, buang. Baik. Memukul, menangkis, mengelak. Kan seperti itu saja. Baik. Berarti ada lawannya. Ada yang mukul kita tangkis. Ada yang menikam, ada yang membuang. Iya, berarti baik. Terima kasih Pak Wan. Jadi tentunya setiap daerah pasti berbeda begitu. Karena guru juga tidak satu, banyak guru, pasti caranya juga berbeda. Kemudian satu lagi. Boleh. Pengaruh orang yang belajar itu. Kan belum tentu juga semuanya diajarkan, semuanya dapat diserap. Iya. Ya, yang dia mampu serap hanya itu, yang itu saja gerakan yang dia dapat. Berarti setiap orang ini berbeda juga nih. Berbeda lah. Dari serap terimanya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang lambat. Baik. Nah begitu. Pak Mazlan mengajar misalnya ada 10 murid, belum tentu 10 murid itu jadi seperti beliau. Iya. Pasti berbeda juga. Ada yang lambat juga ya Pak ya? Tergantung kemampuan. Baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, nanti kita akan ngobrol lagi bersama narasumber kami. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama
umpama pokok tidak berbuah. Bunga selasih, si bunga padi, kembanglah mekar, aduhai sayang, kembanglah mekar di dalam taman. Pertama kasih, kedua budi. Yang mana satu, aduhai sayang, yang mana satu nak didulukan. Datuk Laksmana kebang ke hulu, berlayar kapal, aduhai sayang, berlayar kapal membawa dagang. Bagailah mana kapal nak lalu, kuala sudah, aduhai sayang, kuala sudah di lengkung karang. Bungalah padi, bunga kiamban, buat hiasan, aduhai sayang, buat hiasan di taman bunga. Buahlah hati, kekasih orang, hamba menupang, aduhai sayang, hamba menupang, gembira saja. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things.
Programmatic Ads Artificial Intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam obrolan budaya. Di malam hari ini kita mengangkat satu topik yaitu terkait silat tradisional masyarakat Natuna. Terima kasih kepada Pak Wan. Kita kembali ke Pak Muhammad Dahlan. Ini tadi dari usia 12 tahun udah diharuskan untuk bersilat begitu ya. Kalau boleh tahu ya untuk saat ini ya apakah Pak Muhammad Dahlan ini sudah menjadi seorang guru? Apakah sudah punya asuhan dan segala macam begitu ya, murid dan segala macam gitu ya. Nah untuk sejauh ini. Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar RRI di mana saya berada, bahwa saya sebagai pesilat hari ini sudah mulai melatih anak-anak dari dulu Bun, dari tahun 2009 saya mulai melatih anak-anak. Iya. Alhamdulillah. Itu yang sampai ke Pak Wan tadi, dari 20 itu tidak sepastinya jadi. Paling-paling 2 orang. 20 itu bisa 2 orang yang bisa jadi. Iya. Karena sulit bagi mereka untuk memahami bagaimana kita merasakan silat itu menjadi milik kita. Bisa dimasukkan bahwa kita benar-benar meyakini silat itu menjadi untuk membela diri kita. Ini sulit. Bahwa orang sering bilang, bukuk bekol. Bukuk bekol itu tidak akan jadi. Ada seperti itu. Ada, memang sulit kita melatihkan. Tapi kita bisa lihat kalau memang dia cerdas selama 3 tabangan jurus-jurus yang kita buat. Karena silat ada 3. Kalau di Kabupaten Natuna ada 3 silat. Boleh. Pertama Gundau. Kedua itu Kemian itu silat badik. Itu silat badik. Berarti ada 3 silat nih. Ada 3 itu kaburasinya ada. Antara 3 silat ini. Bahkan dulu ada silat pedang namanya kan. Ada juga. Ada silat pedang. Itu dari Bugis. Iya. Dari silat pedang. Akhirnya hari ini yang kita pakai di Kabupaten Natuna untuk orang Melayu khususnya, itu 3 ini. Silat badik, silat kemian, dan Gundau. Hari ini. Ini tergantung pada kita. Kalau memang kita satu guru, boleh berpakai badik. Tapi kita berbeda guru, jangan pakai badik. Oh iya. Nanti bisa bahaya kawan kan. Lain tusukannya, lain juga penahanan itu. Terkena kawan bahaya pula kan. Kalau dulu, saya ingat betul itu saya masih kecil, umur kita 8 tahun, ingat lupa kan itu. Pernah tertusuk dalam latihan itu, tapi gurunya bisa tutup dengan tangan seperti itu. Itu kehebatan kalau kita udah benar-benar meyakini dan mempunyai silat itu sendiri. Baik. Tapi kita mencapaikan itu perlu pelatihan yang ekstra. Yang serius. Keyakinan ya Pak Muhammad Dahlan kuat. Ya. Baik. Yakin kita harus ada bahwa ilmu yang kita miliki ini betul-betul kita karena Allah dan kita untuk membela diri kita sendiri. Iya, baik. Memang tujuan yang baik, serius, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya tertarik nih Pak Muhammad Dahlan. Ya tidak semua kita bisa membentuk yang lebih baik. Tidak semua juga bisa menyerap begitu ya. Menyerap ilmu dalam arti ya kan. Dari 20 palingan 1-2. Ini gimana nih? Apakah memang nggak serius? Apakah karena tadi untuk pelatihannya memang perlu tekanan ataupun memang harus dikuras fisik atau memang harus dilatih terus atau seperti apa nih? Ya kita hari ini yang saya sampaikan tadi, kenapa dari 20 itu bisa cuma 2 orang? Karena itu tadi dari suatu hal yang dia buat itu keyakinan dia kurang. Sama juga dengan kita bercocok tanam misalnya. Yang kita tanam itu keyakinan kita kurang. Tapi apabila kita yakin bahwa kita tanam itu akan jadi modal kita, jadi pencarian ekonomi kita yakin itu akan tumbuh dengan bagus. Hari ini anak-anak kita tidak sekedar dalam arti kata memenuhi persyaratan dalam tersedia ajang itu sendiri. Tapi kami dulu yang sampaikan tadi Pak Wan tadi tidak ada hirauan lain.
tidak ada Nggak gangguan ada. lain. Nggak ada pengaruh lain. Nggak ada pengaruh Apalagi lain. sekarang kan teknologi Kita semakin hanya fokus. canggih. Begitu Kenapa kok orang bisa kita tidak bisa? Ya? Iya. Orang mampu bisa ditusuk enggak sampai kena kita. Iya. Karena orang silat ini dia punya pegangan masing-masing. Iya. Nah, misalnya saya numbuk, jangan numbuknya kayak numbuk tutak bule. Iya. Tutak bule tahu enggak? Numbuk seenak-enaknya saja tapi harus ada bekal dalam Baik. numbuknya itu. Iya. Orang berdayung kita menyambut gayung orang itu harus ada teknik juga. Ada teknik juga. Harus ada bekal untuk Perlu kita. belajar juga begitu. Jangan sampai kita Iya. digayung, kita nanti ditendang orang sampai terlentang. Iya. Nah, ini teknik ini perlu. Anak-anak kita dengan gitu dia merasa minder. Iya. Oh, enggak mampu kok. Sama juga yang ikut karate, taekwondo misalnya seperti itu. Banyak-banyak anak-anak enggak akan sukses semua dari sekian-sekian muridnya itu kan. Baik. Tapi mereka itu ada ilmunya. Ada ilmunya Pak, saya ini, tapi dia prakteknya dia enggak bisa. Makanya, Baik. Punya ilmu tapi prakteknya kurang tapi bisa. kalau orang bersilat ini dia harus berani bertampil, berani bahwa dirinya itu bisa. Baik. Ini saya bisa nih, pasti mampu saya. Seperti itu. Saya rasa saya sendiri seperti itu. Baik. Karena saya tak ada malunya kita harus berani. Percaya diri percaya berarti. diri. Berarti memang Gitu ya. jiwa tangguh. Iya tangguh. Ya Pak ya. Saya Yang kalau jelas saya mentalnya harus mental pesilat. Baik. Kalau kita ini enggak pilih lagi guru mana, tapi yang penting ada kawan silat, kita lihat trik dia mah, bawa guntau atau bawa kemian atau bawa badik. Baik. Kita Berarti itu. kalau saya boleh tahu nih, Pak Madelan kan udah lama dari usia 12 tahun sampai sekarang begitu ya. Nah, berarti udah kelihatan ada lawan, wah gerak-geriknya, oh berarti ini jurusan ini nih, jurus ini, begitu ya. Jadi gimana nih untuk mengendalikannya? Apakah memang, oh berarti pakai trik ini atau trik ini atau seperti apa nih? Maka itu tadi kita harus menguasai 3 tadi. 3. Dari 3 silat itu kita menguasai. Walaupun kita tidak pakai badik. Badik itu ada jurus badik juga. Iya. Gundau ada jurus gundau juga. Mm-mm. Kalau kita gundau, kita bawa badik tidak mampu. Iya. Apabila dia gayung kita sambut dengan badik tidak mau. Kalau dia gundau harus kita dengan gundau. Oh iya. Dengan gundau. Tekniknya kan bagaimana melepaskan itu. Iya. Kalau kita tidak teori lepas dia tidak mau lepas. Baik. Biar aja dia beradu terus kan. Jadi, kalau udah kena tekniknya dia sempat lepas. juga nih Pak Madelan, saya melihat waktu itu ada acara juga, begitu acara adat Melayu begitu. Ada silat, ada gendang, habis itu dia menggunakan kayak keris. Nah, keris yang dibawa, tapi bagaimana lawannya itu bisa melepaskan keris dari tangannya. Ini seperti apa nih? Ada tekniknya atau memang ini kalau untuk silat ini silat dikategorikan silat yang mana satu di antara 3? Itu tadi, silat badik tadi. Kalau silat badik itu kita harus satu guru. Baik. Satu guru, badik sama badik. Baik. Kalau badik sama badik dia tahu teknik. Iya. Nikamnya gini, membuangnya seperti ini. Dia ngelak begitu Ngelaknya ya? seperti ini. Baik. Untuk melepaskan senjatanya harus seperti ini. Kalau tikam belakang harus bagaimana kita mengelak dari nikam dia dari belakang. Nah, Iya. mana? Kita harus bagaimana? Itu tekniknya kita tahu. Kita tahu. lihat ya di lapangan. Karena dia udah hafal kanan, udah itu kiri, atas, bawah. Nah, dia hafal. Tapi kalau kita enggak satu guru, dah kanan dulu ke kiri dulu ke, dah bawah dulu, dah atas dulu. Butuh kita ragu. Butuh Akhirnya pengalaman, butuh belajar juga yang butuh banyak. belajar. Baik. Itu sistem nikam. Sistem teori bagaimana itu gaya kita, itu sama itu silat ini identik dengan tarian. Tarian bagaimana seorang itu lenggok kita itu bisa tertarik oleh orang banyak. Jatuhnya ke seni. Ke seni itu tadi. Iya. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Madelan. Kita kembali ke Pak Wan Suhardi. Nah, tertarik juga ada 3 silat yang ada di Natuna yang kita pakai begitu ya. Sudah disampaikan oleh Pak Madelan begitu ya. Ketika kita menggunakan silat yang pertama, kita harus menggunakan jurus yang sama begitu. Kalau berbeda, pasti ya berbeda juga. Begitu, mungkin nanti ada agak mesel dan segala macam begitu ya, gimana nih? Ya begini, seperti yang dikatakan tadi bahwa pada umumnya bunguran pasti menguasai 3 hal itu. Pasti menguasai, meskipun guru yang berbeda, tapi gerakan dari 3 jenis silat itu pasti dia kuasai. Baik. Jadi ketika dia akan bersilat, dia sudah tahu, ini orang ini menggunakan kundau itu berarti kuntau ya. Oh, kuntau. Gerakan kuntau. Kuntau. Baik. Silat kemian itu gerakan yang agak lembut, agak sedikit bermain tangan. Kalau kuntau itu yang gitu. Itu kuntau. Gimana Pak? Boleh di kamera Pak? Boleh. Pak Madelan yang baik. lebih Sebagai pesilat ya. ahlinya. Baik. Intinya silat itu bela diri. Iya. Bela diri itu esensinya sama. Serang, mengelak. Serang, menghindar. Kan Iya. itu.
Baik. cara menyerang dan cara menghindar yang berbeda antara satu bela diri dengan bela diri yang lain. Baik. Kan gitu. Kalau di karate dikenal dengan misalnya mengelak sotoke, Iya. ada lagi maigiri mawas giri segala macam lah pokoknya. Menyerang itu saja, menyerang, mengelak. Nah, cuman cara menyerang dan cara mengelak berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Jenis silat yang satu dengan jenis silat Baik. yang lain. Yang jelas intinya tetap sama. Bela diri adalah dua hal itu. Pukul, buang. Iya. Menyerang, mengelak. Menghindar. Pukul, buang. Serang, Menyerang, mengelak. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Wan ya. Ya. Jadi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di obrolan budaya langsung dari RRI Ranai, kita mengangkat satu topik yang sangat menarik begitu ya. Silat tradisional masyarakat Natuna yang sudah disampaikan oleh narasumber kami ya, Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna Pak Wan Soehardi, kemudian masyarakat Natuna pesilat, beliau sudah puluhan tahun begitu ya. Sampai saat ini beliau juga kalau ada acara-acara atau jemputan ya, tamu-tamu besar, acara pernikahan, perkawinan begitu adat Melayu selalu ditampilkan. Nah, tidak hanya silat aja ditampilkan, tapi diiringi dengan gendang begitu ya. Ada namanya gendang panjang waktu itu ya. Baik. Nah, pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, nanti kita akan ngobrol lagi bersama narasumber kami. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di obrolan budaya. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjera si ketamalah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamalah batu. Manis serupa, hai eloknya perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Manis serupa, hai eloknya perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Empat darah berpakaian sedondong,
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam obrolan budaya. Di malam hari ini kita mengangkat satu topik yaitu terkait silat tradisional masyarakat Natuna. Tadi sudah kita dengarkan ya dari Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna Pak Wan Soehardi, kemudian pesilat Natuna yang sudah puluhan tahun begitu ya. Sampai saat ini beliau juga masih cinta dengan silat. Nah, kita kembali ke Pak Momadelan. Pak Modelan, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol begitu ya. Tentunya untuk silat ini sangat penting. Diharuskan juga untuk diri kita sendiri, tapi untuk membela. Ya, bukan kita untuk beradu kekuatan. Gimana? Betul seperti itu Pak Modelan? Ya, intinya seperti itu. Intinya bagaimana kita membela diri kita sendiri. Baik. Orang mengatakan buat harus pegangan lah dalam arti begitu kita ya. Harus melindungi diri kita dulu daripada orang kan. Bagaimana kita menyelamatkan orang harus, tapi diri kita tidak kita selamatkan. Iya. Dalam suasana misalnya kita ada temu dalam suasana ajang perkelahian. Bagaimana kita membela orang itu? Dengan ada pembelaan diri kita, ada ilmu kita tinggi silat tadi, mungkin ada teknik yang harus kita buat. Oh ini, seperti ini. Ini jangan semerta-merta. Oh aku ini bisa silat. Aku harus balik, enggak. Jangan jual mahal bahasa orang ini kan. Kalau ayam jantan itu jangan nunjukkan ayam jantannya. Tapi bagaimana kita harus menjadi ayam betina. Tapi kita mampu mengatasi itu semua. Dengan bersilat. Baik. Dengan bersilat. Karena saya, alhamdulillah, umur sudah 53 tahun. Sampai dimanapun, kadang-kadang kita ikut rombongan itu silaturahmi tadi. Iya. Kita kunjung ke tempat orang langsung nyambut kita dengan silat. Tamu langsung kecah bunga. Dari kita ada daerah bersilatnya. Mau tidak mau kita harus mampu tidak mampu harus mencah bunga juga. Harus bersilat. Gitu kalau kita udah bahwa kita ini ada ilmu silat, ada teknik silat, kita tidak khawatir lagi. Iya. Tergerak langsung Pak ya untuk bergabung begitu ya. Apalagi kita udah memahir relatif bagaimana teknik bersilat itu. Tapi apa yang lebih daripada saya sendiri apabila dengar gendang panjang. Iya. Kita seolah-olah kita ingin bersilat. Baik. Ingin bersilat. Karena apa? Karena gendang panjang itu identik dengan silat. Tapi kalau gendang panjang itu sendiri, kalau tidak ada silat, orang pun tidak kurang serunya. Iya. Karena ada berarti nggak ada daya tariknya begitu ya. Silat, itu. Baik, Pak Modelan, saya juga ingin tahu nih Pak Modelan. Karena silat ini kan banyak. Ya, mungkin tidak hanya di Kabupaten Natuna. Iya, karena kita daerah Kepulauan Riau. Ya. Nah, saya ingin tahu, ada nggak bedanya silat Natuna dengan silat orang luar begitu? Ya, baik, terima kasih. Saya 2 bulan yang lalu saya ke Dabu. Silatnya hampir sama, tapi kaburasinya ada. Baik. Kaburasinya ada dengan silat-silat lain. Iya. Tapi dia tidak semata-mata harus guntau, ada kemian. Tapi dia kaburasi dengan taekwondo. Baik. Saya lihat jurusnya seperti itu. Iya. Banyak mainan kaki. Tapi kalau silat gundau, dia tidak menggunakan kaki. Bagaimana jurus tangan harus dia pergunakan, kaki sebagai kuda-kuda untuk menahan serangan orang. Baik, banyak berkolaborasi. Itu di Dabu itu apakah masih di daerah Kepulauan Riau juga? Masih Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Pak Momadelan. Terima kasih ya. Nah, jadi pemirsa dan juga pendengar RRI Net, tentunya silat Natuna dengan silat orang luar itu tentunya silatnya sama, cuman berbeda berkolaborasi. Nah, saya juga ingin mau menurut dari Ketua LAM Lembaga Adat Melayu Natuna Pak Wan Soehardi, ini seperti apa? Sah-sah saja ya. Namanya juga ini seni bela diri, Nah, jadi ya setiap guru pasti akan mengembangkan gerakan silat yang mungkin berbeda dengan yang lain. Iya. Sehingga ada sedikit perbedaan antara dia dan yang lain. Mungkin itu adalah salah satu trik untuk mencari celah untuk menang lah kalau bertanding kan begitu. Iya. Nah, jadi sah-sah saja mungkin dia mengkolaborasikan dengan taekwondo atau dengan karate atau dengan bahkan kempo, bahkan judo. Ketika ada banting-membanting kan dia belajar di situ. Iya. Nah, di situ. Tapi kalau silat aslinya esensinya tidak ada. Hanya pukul,
buang kan gitu. Iya. Tapi sekali lagi hari ini kan berkembang, orang semua Mm-mm. berikhtiar berupaya untuk mengkombinasikan hingga Baik, dia baik. akan menghadirkan sesuatu yang baru yang menurut dia jauh lebih unggul. Iya, Seperti itu, sah-sah saja. Baik, sah saja. Seni tari. Seni bela diri. Seni bela diri, bukan seni tari ya. Bukan. Baik, baik. Pak Wan, jadi ada yang bertanya juga nih, saya juga ingin tahu nih, setiap ada pernikahan selalu ada. Iya, apakah ini diwajibkan, apakah ini permintaan, apakah kita hanya menampilkan tradisi begitu ya, apakah hanya ditampilkan di acara pernikahan orang Melayu atau memang di acara-acara lain juga bisa begitu? Bisa, sangat bisa. Kalau dalam acara pernikahan tergantung permintaan tuan tergantung rumah. permintaan, Permintaan baik. tuan rumah. Jadi dalam Melayu tidak ada sesuatu yang wajib ya. Karena kalau wajib kan menjadi memberatkan. Ketika tuan rumah sebagai penyelenggara pernikahan dia tidak mampu misalnya kan. Iya. Kalau diwajibkan kan mau tidak mau harus nih Iya, dilaksanakan. Maka dalam Melayu istilah wajib hampir tidak ada. Baik. Nah, jadi Melayu sangat lentur dengan kondisi siapa pelakunya, siapa pelaksananya. Iya. Kalau pelakunya memang mampu, jangankan silat, mendu pun dia mainkan sampai 7 hari 7 malam. Baik, baik. Ya gitu, dia Baik, mampu. baik, iya. Nah, kalau tidak mampu, Melayu tidak paksakan. Apalagi Natuna, punya mendu ya, main 7 hari 7 malam. Iya, iya. Punya silat, punya berdat, Iya. punya hadrah, punya ayam sudur, Iya. punya awan mendung. Iya. Kalau dia mampu, semuanya harus diambil. Baik. Mampu. Untuk menghibur malam perkawinan anaknya atau saudara-saudaranya. Tapi kalau tidak mampu, ya cukuplah. Tapi Baik. persoalannya hari ini adalah orang lebih cenderung mengambil organ tunggal kan dibandingkan dengan musik-musik Baik, Melayu. baik, baik. Nah, itu Iya. masalahnya. Apakah karena tadi zaman selalu ada perubahan segala macam begitu ya. Tapi memang ada juga saya lihat di acara pernikahan 1-2 kalau tidak silat hadrah juga begitu ya. Tapi silat ini yang menjadi menarik perhatian begitu ya. Karena begini, gendang silat itu sesungguhnya bisa memanggil orang untuk datang. Itu roh yang ada dalam gendang silat. Iya. Ketika gendang silat sudah mulai dipukul, kita yang ada di rumah rasanya kita mau datang saja ke situ. Baik, Nah, baik. itu dari dulu seperti itu. Nah, jadi memang kalau dulu kan orang kalau bermain silat ini memang ada sesenya juga ya. Oke, sesenya Baik, baik, juga. baik, baik. Nah, seperti itu. Jadi tuan rumah selalu ingin menghadirkan gendang silat biar nanti orang-orang kampung pada berdatangan Iya. di situ hingga situasinya menjadi ramai. Tapi yang perlu saya catat bahwa hari ini dalam bersilat kan alat musiknya ini kan ada gendang panjang, Baik, baik. ada telempong ataupun canang yang orang Ranai bilang, Iya, iya. ada gong. Nah, hari ini gong yang untuk silat bunguran ini memang gong yang untuk silat Melayu yang kita datangkan dari jauh. Kalau tidak dari Terengganu atau dari Sambas, itu Iya. pun ukurannya harus yang Baik, kita baik. inginkan. Nah, hari ini kan kita banyak membeli gong atau canang yang didatangkan dari Jawa, bunyinya Baik. berbeda. Nah, ini yang kita sedikit prihatin ya. Para kepala desa berlomba-lomba membeli alat musik silat, Iya. tapi gongnya gong dari Jawa. Tapi perlu diperhatikan juga Pak ya. Ini yang selalu kita Baik. sampaikan bahwa sebaiknya kalau ingin mencari perlengkapan musik untuk silat, Iya. carilah di tempatnya gitu, bukan Baik. di sembarangan tempat seperti itu. Terima kasih Ya. buatnya Pak Wan Soehardi. Kita kembali ke ini nih, pesilat begitu Pak Muhammad Delan begitu. Nah, ketika mendengar gendang, ketika ada sebuah acara begitu ya. Apalagi ada silatnya, tuh gimana tuh? Apakah yang dirasakan apalagi sudah puluhan tahun begitu ya bergerak di bidang silat? Terima kasih Pak Arlan, Iya. bahwa kita menyikapi yang disampaikan Arlan bagaimana dengan adanya musik gendang, para pesilat bagaimana, para Iya. pegendang bagaimana. Iya. Kita contoh simpel saja. Ah, Hari ini Arlan sebagai penyanyi, baik. dengar musik, Iya. seolah ingin datang tempat itu, ingin menyumbangkan sebuah lagu. Baik, betul. Saya seperti juga, apabila saya seorang persilat, Pencipta silat lagi. pencipta silat, pesilat, apalagi guru silat, Iya. apabila bunyi gendang, seolah-olah saya harus hadir di situ Tergerak untuk begitu ya? untuk bersilat. Baik, baik. Maka baik. saya sering ada di Sepempang itulah, mungkin ada desa kita kan, di Iya, kampung iya. kita, Ah, ah. Sepempang itu ada acara silat. Saya sering, orang sini bilang kicah bunga.
kecah bunga duluan. Oh iya. Siapa yang berani silakan kecah bunga Baik. mengikuti saya. Iya. Itu kan, karena kita supaya semarak orang yang ada di dalam rumah sana sedang letih-letih keluar dari rumah dia. Oh iya. Ada orang silat Untuk ini kan. mengasihkan, ada untuk orang menyaksikan silat, begitu ya. Ada orang silat. Menonton begitu. Maka saya kemarin itu berinisiatif Aspempang itu aku ada pesilat. Tapi Iya. itu tadi ada berapa orang aja. Akhirnya dia udah mampu, udah bisa sekolah lagi ke Jawa, Jogja, ada Kalimantan. Hari ini dia udah bisa lagi latih Pak. Seperti itulah. Udah bisa dan anjak kuliah. Dia udah Baik. hilang di sini. Nah itu tadi kan. Pesilat. Kalau Sungai Ulu itu mungkin ada memang orang-orang yang kampungnya itu, anak-anak kampungnya itu, Iya. yang tidak ngenyam pendidikan di luar, dia masih bisa berlatih. Hari ini masih ramai di Sungai Ulu. Di Sempang itu di anak-anak kita lah, anak-anak yang kita akhirnya dia udah tamat SMA, dia mau kuliah keluar. Oh, iya. Akhirnya hari ini kalau kita ada acara pesta perkawinan, oh kamu tampil, tidak ada lagi. Oh, Yang tidak iya. mampu, tidak berani. Betul. Minder lah, saya kira aku tidak mampu. Karena Seperti tadi- itu, banyak seperti itu. Jadi Gimana, kita Pak Wan? boleh lihat di Sungai Ulu ya, dari pesilatnya sampai pemain gendangnya itu anak-anak. Oh iya, Ya, baik, mereka artinya berkembang. Kita bisa menilai berkembang. Kemarin saya lihat di Air Mali Kelari, Iya. yang silatnya anak-anak. Pemain gendangnya orang yang sudah uzur, kan gitu kan, kasihan kita Iya. ya. Artinya tidak terjadi regenerasi di sini. Nah, tapi Sungai Ulu alhamdulillah Baru-baru ini berarti. baru ya, alhamdulillah sudah sangat baik karena dari pesilatnya sampai pemain musiknya itu semua anak-anak. Oh, pemuda-pemudi. Pemuda-pemudanya. Jadi Iya. mereka sepertinya tidak hirau dengan perkembangan yang lain. Mereka memang konsen ke situ. Itu yang saya Baik, salut baik. dengan Sungai Ulu. Kemudian tadi Pak Mazlan mengatakan bahwa selalu kalau kita rombongan datang ke satu kampung, Iya. orang sambut dengan silat. Itu hati-hati. Pertama tujuannya adalah mereka menyambut kedatangan kita. Iya. Mereka mengirim pesan bahwa daerahnya aman. Itu ya. Yang kedua, mereka ingin mengirim pesan, ingin mencari tahu, ini yang datang bisa bersilat atau tidak. Iya, baik, Ya. baik, baik. Kalau yang bisa bersilat, dia pasti akan bersilat ketika disambut silatnya. Itu Baik. pasti itu. Udah dipancing dulu Sudah nih. dipancing, Langsung seperti tergerak itu. begitu ya. Ya, Baik. seperti itu. Terima kasih ke Pak Muhammad Dahlan nih. Ya, sebelum kita closing statement begitu ya. Pernah nggak ikut event-event silat begitu ya? Ada kompetisi dan segala macam begitu, khususnya di Kepulauan Riau. Untuk silat yang kita tadi seni tadi Iya, tidak pernah iya. diadakan kompetisi seperti itu. Baik. Tapi judo, karate itu memang ada Sering. kan. Tapi kalau seni silat tidak pernah. Sejauh ini belum pernah. kita adakan. Iya. Silat ada juga ditampilkan, tapi betul-betul murni silat bela diri. Bela Baik. diri. Ya kan, itu seperti yang dipertandingkan untuk setiap event, baik event kabupaten, provinsi sampai nasional, bahkan PON, ya kan, Baik. Asian Games, itu kan ada silatnya, tapi itu murni silat bela diri. Silat bela diri. Bela diri, ya tidak lebih mengutamakan seninya. Memang ada seni tetap. Baik. Dalam silat pasti ada seninya, tapi Baik. kan tidak menggunakan gendang, tidak menggunakan bunga. Ada juga saya lihat. Tapi kalau- ini silat silat beda diri begitu ya. bela diri. Iya. Itu sering dipertandingkan. Kalau untuk Kabupaten Natuna itu yang sering hadir itu dari kelompoknya Haryadi itu. Nah, biasanya ya itu. Pak pernah nggak dari Natuna sendiri untuk mewakili Natuna ikut event tersebut? Oh sangat iya? sangat Sering? sering dan bahkan mereka berprestasi. Kalau untuk 3 Alhamdulillah. provinsi ya Natuna termasuk yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini yang, ya. Bahkan mereka silat pernah bela mewakili diri nasional begitu. itu ke Baik, nasional. alhamdulillah, Ya, alhamdulillah begitu kalau ya. untuk silat, Jadi ya. pemuda-pemudi Natuna masih bergiat antusias Masih, begitu ya. Masih. Baik, Yang baik. kita lihat kan yang sebagian besarnya, tapi sebagian kecil kan masih ada yang tetap tertarik dan ingin memelihara tradisi itu, ya, begitu. Baik, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, tidak terasa untuk obrolan budaya di malam hari ini kita mengangkat satu topik terkait silat tradisional masyarakat Natuna. Baik, buatnya Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, Pak Wan Soehardi, untuk closing statementnya terkait topik kita. Saya berpesan kepada generasi muda, anak-anak saya yang hari ini masih muda, pertahankanlah silat ini. Karena ini sesuatu yang mahal di kemudian hari. Apabila suatu masa silat sudah kita tinggalkan, maka silat akan menjadi mahal, ya, akan menjadi mahal. Jadi pertahankanlah, ini warisan orang-orang tua kita, warisan budaya kita. Mari kita pertahankan itu. Kalau bukan kita yang mempertahankannya, siapa lagi? Baik. Kan tidak mungkin ada orang lain yang akan mempertahankan budaya kita, tradisi kita,
kalau bukan kita sendiri. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Silakan Anda, anak-anak, adik-adik mengikuti perkembangan zaman. Tetapi milik kita, warisan kita, tradisi kita tetap harus dipelihara. Saya kira itu saja. Baik, kita ingat selalu kita pegang. Terima kasih kepada Pak Wan Soehardi, Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, kembali ke Pak Muhammad Dahlan. Ini harapan dan juga sekaligus untuk closing statement-nya terkait silat tradisional masyarakat Natuna. Baik, terima kasih Pak Arlan. Saya sangat berharap untuk para regenerasi anak-anak kita, mari kita cintai budaya kita cintai silat yang ada di daerah Melayu, khususnya Kabupaten Natuna ini, kita kembangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan siapa lagi untuk mengembangkan silat ini? Karena silat ini satu-satunya budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita kepada kita. Contohnya saya tadi, dengan ada nenek saya mengajarkan saya bersilat daripada sebelum tidur, nak kita silat. Karena di warga kami itu bisa semua, bergendang bisa, bersilat bisa. Akhirnya kakak beradik itu menutup bergendang, saya belajar silat dengan nenek sama abang, akhirnya terjadi seperti ini. Untuk itu saya sangat berharap ke depannya bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk bisa menjaga budaya kita, terutama silat itu sendiri. Karena kita ini belum, maaf cakap, dah berumur demikian, mungkin masih banyak anak-anak lain untuk mengajarkan silat ini. Sungai Hulu masih banyak guru-gurunya. Baik. Di Ceruk masih ada guru-gurunya, di Selemam ada guru-gurunya. Saya sering juga bersilat dengan orang-orang tua-tua seperti di Sungai Hulu sama Pak Wan Kip di Cemaga. Itu saya sering bersilat. Orang-orang ini masih ada jadi guru-guru kita. Nah, bagaimana supaya harapan kita ke depan melalui lembaga adat kita, Pak Wan. Baik. Kita semua, mari kita jaga budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, kepada Pak Wan Soehardi, Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Dahlan, ya pesilat Natuna yang tentunya sudah bertahun-tahun giat untuk mengajarkan ya silat tradisional masyarakat Natuna. Tentunya kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ya, kita boleh mengenal zaman teknologi semakin canggih, tapi jangan sampai kita meninggalkan tradisi kita, yaitu tradisi orang Melayu Natuna. Harankas mundur pamit, sampai jumpa insya Allah nanti kita berjumpa kembali di obrolan budaya selanjutnya. Dari Ranai Natuna, Indonesia, Harankas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.